kitab para fuqaha Syafi'iyah disebut dengan wa tukrahu dan dimakruhkan. Di sebagian kitab disebutkan dengan wa tuhramu dan diharamkan. Ya. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Karena yang dimaksud dengan makruh itu karahatut tahrim. Ya, larangan yang dekat kepada keharaman, hanya saja dalilnya tidak jazim, enggak saklek. Ya, mengandung takwil. Kalau haram itu dalilnya qat'i jazim, nggak bisa ditakwil. Kalau karahatut tahrim itu bedanya. Kalau karahatut tahrim dalilnya mengandung takwil. Kalau haram nggak mengandung takwil, haram ya haram. Kalau makruh karahatut tahrim, makruh yang haram itu mengandung takwil. Bedanya apa sama makruh biasa? Ya, makruh biasa yang kita kenal, makruh itu adalah kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak berdosa. Itu makruh biasa. Bedanya sama makruh tahrim apa? Bedanya sama makruh tahrim adalah bahwa al-farq bainahuma anna al-ula kanat binahyin jazimin. Bahwa makruh tahrim adalah jika larangannya jazim, pasti. Adapun makruh biasa jika larangannya tidak pasti, ghair jazim. Itu bedanya antara makruh sama makruh tahrim dan makruh tahrim sama haram. Kalau makruh tahrim sama haram bedanya apa? Kalau makruh tahrim dalilnya mengandung takwil. Kalau haram enggak bisa ditakwil, enggak mengandung takwil. Ya. Dan di sebagian kitab para ulama disebutkan dengan kata makruh, tapi yang dimaksud dengan makruh adalah makruh tahrim. Ya. Dan tidak sah melakukan sholat di waktu sholatnya juga tidak sah. Bukan cuma haram tapi juga tidak sah. Ya. Ada 5 waktu. 2 berkaitan dengan perbuatan, 3 berkaitan dengan waktu. Dari 5 waktu itu 2 waktu berkaitan dengan perbuatan, 3 waktu berkaitan dengan waktu. Ya. Apa yang berkaitan dengan perbuatan? Yang 2 waktu, ya, kita bilang tadi 2 waktu, 2 sholat berkaitan dengan perbuatan, yaitu setelah berbuat sholat subuh dan setelah berbuat sholat asar. Itu yang berkaitan dengan perbuatan. Habis sholat subuh tidak boleh kita sholat, haram hukumnya, ya, dan tidak sah sholatnya. Begitu juga habis sholat
habis sholat asar tidak sah sholatnya. Itu yang berkaitan dengan perbuatan. Maksudnya berkaitan dengan perbuatan apa? Dengan perbuatan sholat. Setelah kita melakukan sholat subuh, baru kita nggak boleh sholat. Tapi kalau kita belum sholat subuh, ya nggak haram. Ya kitanya belum sholat subuh. Ya. Cuma kalau kita belum sholat asar, jam 4 kita belum sholat asar, haram nggak melakukan sholat? Ya enggak. Kenapa? Kita belum asar. Keharamannya itu berkaitan, berhubungan dengan dilakukannya sholat asar, dengan perbuatan asar, dengan perbuatan subuh. Ya, 5:30 misalkan kita bangun, belum sholat subuh, haram nggak kita melakukan sholat? Ya enggak, karena belum sholat subuh. Jadi berkaitan dengan perbuatan. Nah, yang 3 berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu. Ya. Yang pertama yang berkaitan dengan waktu itu adalah ketika terbitnya matahari sampai terangkat seukuran anak panah. 1. Ya, ketika terbitnya matahari. Yang kedua, ketika istiwa. Apa itu istiwa? Matahari pas di tengah-tengah langit. Itu namanya matahari pas di tengah-tengah langit, belum masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur, sesaat, sedikit sekali. Bahkan dalam syarah kita dibilang waktu istiwa itu saking pendeknya sehingga tidak cukup untuk melakukan sholat di dalamnya. Tapi takbiratul ihram cukup. Nah, berapa detik lah. Pas matahari ada di tengah-tengah langit, itu namanya istiwa. Kemudian dia matahari itu akan bergeser dari tengah-tengah langit, bergeser ke arah barat, ke arah tenggelam. Nah, itulah yang dinamakan waktu zawal. Waktu apa itu waktu zawal? Kita bilang waktu zuhur. Zawal itu artinya tergelincir, bergeser. Bergeser dari mana? Bergeser dari tengah-tengah langit. Itu yang kedua ya. Ketika istiwa, haram untuk melakukan sholat. Yang ketiga, ketika matahari itu akan tenggelam sampai dia benar-benar tenggelam. Ya, wa indal ghurub hatta yatakamal ghurubuha. Ketika tenggelam sampai dia benar-benar tenggelam. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis, inna syamsu tatlu'u wa ma'aha qarnu syaitan. Sesungguhnya matahari itu terbit dan bersamanya tanduk setan. Fa idza irtafa'at faraqaha. Kalau dia sudah terangkat, matahari itu kalau sudah terangkat dari terbitnya, maka tanduk setan itu akan berpisah dengannya. Fa idza istawat qaranaha. Kalau dia istiwa, maka tanduk setan itu akan membarenginya. Wa idza zalat, kalau dia sudah zawal, sudah tergelincir, bergeser ke arah zuhur, faraqaha, maka tanduk setan itu akan berpisah dengannya. Wa idza danat lil ghurub, kalau sudah mau maghrib, qaranaha, maka tanduk setan itu akan membarengi matahari untuk tenggelam. Wa idza gharabat, kalau dia tenggelam, faraqaha, maka tanduk setan itu akan berpisah.
Apa maksudnya tanduk setan? Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dengan sanadnya. Dan para ulama beda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan tanduk setan itu. Nah, bagian ulama mengatakan yang dimaksud tanduk setan itu adalah kaumnya setan, yaitu para penyembah matahari. Ya. Karena mereka sujud di waktu-waktu itu. Ketika matahari terbit, mereka sembahyang buat matahari. Ya, ketika tengah-tengah hari mereka sembahyang lagi buat matahari. Ketika mau tenggelam mereka sembahyang lagi. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa setan akan mendekatkan kepalanya dari matahari ketika di waktu-waktu tersebut, di 3 waktu itu, agar orang yang melakukan sholat sujud ya di waktu-waktu tersebut seolah-olah dia sujud kepada matahari. Dan ada juga pendapat-pendapat lain ya, tentang hadis tersebut. Maka hilang kemakruhan 3 waktu yang diharamkan untuk kita melakukan sholat yang berhubungan dengan waktu tadi. Yang pertama, ketika matahari itu terbit, mulai kemakruhannya, keharamannya. Kapan hilang kemakruhannya atau keharamannya itu? Kalau dia sudah terangkat seukuran anak panah. Ya, 10 menit. Dari kira-kira 10 menit atau berapa menit dari terbitnya matahari. Yang kedua, ketika istiwa, haram hukumnya melakukan sholat. Sampai kapan? Sampai zawal. Sebentar aja itu istiwa, beberapa detik aja, sampai waktu zuhur. Kemudian ketika maghrib, sampai kapan? Sampai benar-benar maghrib, tenggelam matahari, selesai keharaman. Ya. Dan ketika istiwa itu selain pada hari Jumat, kalau hari Jumat walaupun waktu istiwa tidak diharamkan untuk sholat, sekalipun di waktu istiwa, baik untuk orang yang hadir Jumat atau untuk orang yang tidak hadir Jumat. Ada orang nggak mau hadir Jumat, dia mau sholat zuhur aja di rumah karena ada uzur. Dia mau sholat di waktu istiwa, kita bilang nggak ada masalah karena hari Jumat. Ya. Juga 5 keharaman untuk melakukan sholat di waktu-waktu tersebut tidak berlaku di kota Mekah. Tidak berlaku di kota Mekah. Ya, karena Nabi SAW bilang, ya Bani Abdi Manaf, la tamna'anna ayyama rajulin shalla fi hadzal baiti lailan aw nahar. Wahai keluarga Abdul Manaf, janganlah kalian mencegah orang untuk sholat di rumah ini, di Ka'bah, baik siang ataupun malam. Ya, nggak berlaku di Masjidil Haram. Itu 5 waktu yang diharamkan untuk kita melakukan sholat. Untuk gampang mengingatnya dengan pembagian yang tadi. 2 berkaitan dengan perbuatan, 3 berkaitan dengan waktu. Ya. Kemudian musannif menyebutkan tentang sholat berjamaah dalam fasal kita berikutnya. Faslun wa sholatul jama'ati sunnatun mu'akkadah. Dan sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat ditekankan. Sebagian ulama berpendapat
itu fardu kifayah. Dan kayaknya itu yang mu'tamad, ya. Yang mu'tamad fardu kifayah. Hukum dari sholat berjamaah. Ya, karena untuk menghidupkan syiar, lidhar asy-sya'air, untuk menampakkan syiar. Kalau ada satu kampung semuanya nggak sholat jamaah, dosa semuanya. Tapi kalau ada 2 orang yang sholat jamaah, gugur dosa itu dari semua penduduk kampung. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah." Kalau engkau ada di tengah-tengah mereka, maka dirikanlah salat. Maka dirikanlah salat. Dan ayat itu turun dalam atau menyebutkan tentang sholatul khauf, sholat dalam peperangan. Ya. Maka para ulama bilang kalau dalam peperangan saja kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat, apalagi dalam keadaan damai. Ya, kalau dalam peperangan saja kita diperintahkan untuk berjamaah, apalagi dalam keadaan tidak perang. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama beliau tinggal di kota Mekah 13 tahun setelah menerima wahyu, tidak melakukan sholat secara berjamaah. Tapi sholatnya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena para sahabat ketika itu dalam keadaan tertekan, belum bisa menunjukkan syiar agama. Tapi setelah pindah ke Madinah, barulah Nabi SAW menjalankan sholat berjamaah. Ya. Kenapa? Karena sudah aman, sudah dikuasai kota itu. Sahabat-sahabat begitu juga sholat di rumahnya masing-masing ketika dalam periode Mekah. Ya, nggak ada yang pernah nggak ada yang sholat berjamaah di Masjidil Haram, nggak ada. Di Ka'bah nggak ada. Tetapi ketika mereka hijrah ke Madinah, baru melakukan sholat berjamaah. Dan dikatakan oleh Abi Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya, bahwa tidaklah ada seseorang yang meninggalkan sholat berjamaah, yang ketinggalan sholat berjamaah, kecuali itu karena dosa yang dia lakukan. Karena dosa yang dia lakukan, maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dia tertinggal sholat berjamaah. Dan disebutkan dalam syarah kita Al-Ighna oleh Imam Asy-Syirbini, bahwa dahulu para salafus saleh mentakziahi orang yang tidak sholat berjamaah. Mentakziahi orang yang tidak sholat berjamaah. Bukan orang yang meninggal, ya, bukan orang yang meninggal yang ditakziahi, tapi orang yang tidak sholat berjamaah. Dulu para salafus saleh seperti itu katanya. Kalau sekarang takziah mulu kita,
Ya. Kalau kita mau lakukan seperti yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita yang soleh itu, setiap hari kita takziah, nggak ada habis-habisnya. Ya. Karena nggak ada orang yang sholat karena banyak orang yang sholat nggak berjamaah, masjid-masjid pada kosong, takziah terus gitu. Dan paling sedikitnya berjamaah didapatkan dengan 2 orang. Ini yang muktamad. Ada yang bilang 3 orang, tapi yang muktamad 2 orang, imam dan makmum. Maka sudah dihitung sebagai sholat berjamaah walaupun cuma dua orang. Wallahu a'lam. Itu ta'lim kita. Insyaallah kita lanjutkan bacaan pasal kita tentang sholat berjamaah dalam ta'lim kita yang akan datang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ahli sholat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bisa melakukan sholat itu secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah kunna salih sallallahu alaihi wa sallam sayyidina syekh